Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal rakyat dengan nama Bung Karno, dalam lembaran sejarah ketatanegaraan Indonesia tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tetapi peranan beliau dalam perjuangan bangsa Indonesia sebenarnya jauh lebih luas. Beliaulah bersama Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sehingga diberi predikat Bapak Proklamator. Selain itu, beliau juga diakui sebagai Bapak Bangsa atau Founding Fathers yang banyak berperan dalam membangkitkan, memberikan jati diri bangsa, dan kemudian meletakkan dasar negara Republik Indonesia Pancasila yang pertama kali dilontarkan pada 1 Juni 1945. Bung Karno dilahirkan di Surabaya pada tahun 1901. Ayahnya adalah seorang guru bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo, sedangkan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai adalah kerabat seorang bangsawan di Singaraja, Bali. Nama lengkap Soekarno ketika lahir adalah Kusno Sosrodihardjo. Ketika masih kecil, karena sering sakit-sakitan, menurut kebiasaan orang Jawa, oleh orang tuanya namanya diganti menjadi Soekarno. Di kemudian hari, ketika menjadi Presiden Republik Indonesia, ejaan nama Soekarno diganti olehnya sendiri menjadi Soekarno, karena menurutnya namanya tersebut menggunakan ejaan penjajah Belanda. Ia tetap menggunakan nama Soekarno dalam tanda tangannya, karena tanda tangannya tersebut adalah tanda tangan dalam kemerdekaan Indonesia. Masa kecil Bung Karno sudah diisi semangat kemudian. Ia hanya beberapa tahun hidup bersama orang tuanya di Blitar. Ia juga pernah tinggal bersama kakeknya di Tulungagung. Rumah tempat tinggal orang tua Bung Karno disebut Dalem Gebang. Tepatnya berada di Jalan Sultan Agung nomor 69 di Kota Blitar. Rumah ini sebenarnya milik Bapak Pungkuh Wardoyo, suami dari Sukarmini, kakak kandung Bung Karno. Selain di tempat ini pula, sang proklamator pernah tinggal ketika masa-masa remaja. Semasa SD hingga tamat, ia tinggal di Surabaya, indekos di rumah Haji Umar Said Cokro Aminoto, politisi kawakan pendiri syariat Islam. Kemudian melanjutkan di HBS atau Huger Burger School, sekolah lanjutan tingkat SMA Surabaya. Selepas lulus HBS tahun 1920, beliau pindah ke Bandung dan melanjutkan ke THS atau Teknis Hochschule atau sekolah tinggi yang sekarang menjadi ITB Bandung, dan tamat dengan hasil gelar insinyur pada tahun 1925. Saat di Bandung, Soekarno berinteraksi dengan Cipto Mangunkusumo dan Dr. Daus Dekker yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indis Partits dengan tujuan Indonesia Merdeka. Setelah melalui perjuangan yang cukup panjang, akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman rumah Bung Karno, di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Acara pembacaan proklamasi oleh Soekarno dimulai pukul 10 pagi dan disambung dengan pidato tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Fatmawati dikibarkan dengan hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Sampai ke desa-desa, kelihatan sang merah putih berkibar. Itulah Bung Karno yang berhasil menggelorakan semangat revolusi dan mengajak berdiri di atas kaki sendiri bagi bangsanya. Walaupun belum sempat berhasil membawa rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtera. Konsep berdiri di atas kaki sendiri memang belum sampai ke tujuan, tetapi setidaknya berhasil memberikan kebanggaan pada eksistensi bangsa daripada berdiri di atas utang luar negeri yang terbukti menghadirkan ketergantungan dan ketidakberdayaan atau neokolonialisme. Guna menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, Presiden Soekarno mengunjungi berbagai negara dan bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara, diantaranya adalah Jawaharlal Nehru dari India. Pribadi Bung Karno sendiri sangat luar biasa. Tidak heran para pengamat mengatakan selama 100 tahun belum tentu di Indonesia lahir seorang tokoh seperti Bung Karno. Beliau tidak hanya dikenal sebagai orator hebat, tetapi juga diplomat ulung. Masa-masa kejatuhan Soekarno dimulai sejak ia bercerai dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tahun 1956. Akibat pengunduran diri Hatta dari kancah perpolitikan Indonesia, ditambah dengan sejumlah pemberontakan separatis yang terjadi di seluruh pelosok Indonesia. Dan puncaknya pemberontakan G30 SPKI membuat Soekarno di dalam masa jabatannya tidak dapat memenuhi cita-cita bangsa Indonesia yang makmur dan sejahtera. Soekarno sendiri wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Wisma Yaso, Jakarta, setelah mengalami pengucilan oleh suksesornya yang durhaka, Jenderal Soeharto. Jenazahnya dikebumikan di Kota Blitar, Jawa Timur. Makam proklamator Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia ini terletak di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Makam ini didampingi pada kiri kanan oleh makam ayahanda Raden Sukemi Sosro-Djardjo dan makam ibunda Ida Ayu Nyoman Rai. Memasuki makam ini dimulai dari sebuah gapura agung yang menghadap ke selatan. Bangunan utama disebut dengan Cungkup Makam Bung Karno. Cungkup Makam Bung Karno yang diberi nama Astono Mulyo ini bangunan joglo, yakni bentuk seni bangunan Jawa yang sudah dikenal sejak dahulu. Di atas makam diletakkan sebuah batu pualam hitam bertuliskan, "Di sini dimakamkan Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia, penyambung lidah rakyat." Makam Bung Karno tersebut kini telah menjadi ikon Kota Blitar, karena setiap tahunnya dikunjungi ratusan ribu hingga jutaan wisatawan dari seluruh penjuru dunia, terutama pada saat penyelenggaraan Haul Bung Karno. Agustus